Ahmad Yunus Mokoginta, Panglima Pembantai PKI di Sumatera. Mokoginta memimpin pembersihan komunis di Sumatera setelah G30S. Dia lalu dibuang Soeharto. Seperti kebanyakan bekas anggota tentara kerajaan Hindia Belanda, Knil, yang belakangan jadi jenderal di TNI, Ahmad Yunus Mokoginta juga anti komunis. Contoh lain jenderal macam itu adalah Gatot Subroto dan Abdul Haris Nasution. Dalam buku dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 terbit 2005, karya Audrey Kahin menyebutkan bahwa terkait penumpasan komunis di Sumatera belahan utara, orang-orang tidak dapat melupakan peran yang dimainkan oleh Panglima Komando Antar Daerah Kolanda Sumatera di Medan, Mayor Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta. Mokoginta 11-12 dengan orang-orang Masumi di Sumatera yang benci luar biasa kepada komunis, yang kala itu diwakili Partai Komunis Indonesia. Sedari muda, Ahmad Yunus Mokoginta dekat dengan polisi. Dia pun sempat sebentar jadi polisi umum setelah lulus AMSB di Semarang. Taraf pendidikan yang cukup tinggi di zaman itu, Hersa Bakhtiar dalam Siapa Dia, perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang terbit pada 1989 halaman 212 sampai 213 mencatat, Mokoginta pernah ikut Politi School, sekolah polisi di Jakarta. Sementara Rosian Anwar dalam Sbadio Sastro Satomo, Pengemban Misi Politik 1995 halaman 44 menyebutkan Mokoginta sebagai polisi yang kasar. Waktu ada lowongan jadi calon perwira Knil, Mokoginta ikut. Menurut Alex Kawilarang dalam autobiografinya A.E. Kawilarang untuk Sang Merah Putih, terbit 1988, yang disusun Ramadan KH, Mokoginta belajar di Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Pada 1941, sebagai calon perwira infanteri, dia tidak pernah benar-benar jadi Letnan Knil karena Jepang keburu menguasai Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dia termasuk mantan Knil yang bergabung dengan Republik. Sebagai mantan calon perwira Knil, dia dapat pangkat kapten. Hersa Bakhtiar menyebut dia pernah jadi sekretaris Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Letnan Jenderal Urip Sumoharjo pada 1945, Kepala Staf Brigadir Kian Santang di Purwakarta 1946-1947, dan pada 1948 waktu Nasution menjadi Panglima Markas Besar Komando Jawa, Mokoginta jadi Kepala Polisi Militer di Komando Jawa. Jabatan Kepala Polisi Militer sebelumnya pernah dijabat Gatot Subroto. David Jenskin dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru, terbit 2009 halaman 123 menyebutkan Mokoginta dikenal sebagai polisi militer yang keras bahkan brutal. Nama Mokoginta tercatat di buku sejarah untuk anak sekolah sebagai Letnan Kolonel CPM yang ditahan anak buah Andi Aziz dalam pemberontakan Serdadu Knil di Makassar pada 5 April 1950. Dia pernah ditunjuk sebentar sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana. Mokoginta adalah komandan seskuad pertama. Setelah lama di Kementerian Pertahanan, dia akhirnya diangkat menjadi Panglima Komandan 1 di Sumatera sejak 1964. Dia lama mengisi posisi itu. Ketika meletus G30S, Mokoginta berada di Medan. Di sana biasa berkoordinasi dengan para jenderal lain seperti Brigadir Jenderal S.K. Juarsa, Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, Brigadir Jenderal Daryatmo, Panglima Kodam 2 Bukit Barisan, serta Brigadir Jenderal Makmun Murad, Panglima Kodam Sriwijaya. Di Sumatera Utara kala itu banyak sekali kaum buruh
Pada 1960-an, mereka rentan didekati PKI. Tak heran bahwa pembasmian komunis di daerah itu terbilang keras. G30S terjadi di tengah-tengah giatnya kampanye konfrontasi di Kora, Ganyang, Malaysia. Karena itu ada Komando Mandala Siaga Kolaga di sana. Moko Ginta menjadi Panglima Keluarga 1 di Sumatera. Jas Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide, Mechanics of Mass 2018 menyebut pada 23 Maret 1965 di Medan, Moko Ginta mencanangkan operasi Singgalang dalam rangka melawan kaum komunis. Orang-orang sipil dilibatkan dalam operasi itu. Moko Ginta memberi dukungan kepada pemuda Pancasila, suatu kelompok yang dibentuk untuk menandingi pemuda rakyat yang didominasi PKI. Jas Melvin juga menyebut dilibatkannya pertahanan sipil Hansip dalam pengganyangan komunis di Sumatera. Dalam tulisannya, Melvin menyebut Moko Ginta setelah gagalnya G30S memberi komando bersiap dan tunggu perintah. Kemudian diumumkan lewat radio agar seluruh perintah daripada Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto dipatuhi. Segenap anggota angkatan bersenjata untuk secara tegas, tandas menumpas kontra revolusi ini dan segala bentuk pengkhianatan dan semacamnya sampai ke akar-akarnya. Titah Moko Ginta pada malam 1 Oktober 1965. Aksi pengganyangan komunis itu begitu gemilang, seperti dinarasikan Orde Baru. Setidaknya ada yang menyebutkan jutaan orang terbunuh dalam pembantaian sekitar 65-66, termasuk di wilayah yang jadi wewenang Moko Ginta. Jabatan Panglima Keluarga 1 diampu Moko Ginta hingga 1967. Namun jasa-jasanya menumpas komunis di Sumatera Utara tampak kurang diakui. Dalam hal penumpasan PKI, Moko Ginta berperan seperti Sarwo Edi Wibowo di Jawa Tengah. Jika Sarwo Edi sempat jadi Panglima Kodam dan Gubernur Akabri, maka Moko Ginta langsung ditugaskan di Republik Persatuan Arab, Sudan, Lebanon, dan Maroko dari 1967 hingga 1970. Moko Ginta yang bersekolah lebih tinggi dari Soeharto dan pastinya sama-sama dari angkatan 45, menjadi orang yang kritis terhadap penguasa Orde Baru. Dia aktif dalam forum studi dan komunikasi Fosco yang berisikan para perwira yang dianggap kritis kepada rezim Soeharto. Di zaman represi Soeharto sedang di puncaknya, Moko Ginta termasuk pensiunan jenderal yang gila. Dia berani berseberangan dengan penguasa. Dia adalah salah satu penandatangan petisi 50 pada 5 Mei 1980. Tidak banyak orang yang seperti Moko Ginta di zaman Orde Baru, sebab melawan pemerintah sama dengan cari penyakit dan bakal sulit hidupnya. Tanggal 11 Januari 1984, Moko Ginta mengembuskan napasnya yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian kura-kura Tagar Lamri Sundel.